Selamat pagi murid-muridku. Pagi, Miss. Apa kabar Miss Darlin? Baik, kamu gimana? Baik, Miss. Oke, kembali lagi bersama Miss Berlin di kelas gosip episode 29. Langsung aja kita mulai kelasnya ya anak-anak. Masalah setiap orang berbeda-beda. Berbeda-beda masalah setiap orang. Namun, mau tak maulah kita menyelesaikan atau menghindari terjadinya masalah. Tapi sebelum kita lanjut ke bab 1, jangan lupa klik lonceng di bawah ini. Oke murid-muridku, di kelas gosip kali ini di bab pertama kita akan membahas tentang Chef Arnold dan Code Blue selesaikan masalah di atas ring. Kirain di atas ranjang. Chef Arnold menyelesaikan masalah dengan Code Blue di atas ring tinju HSS setelah menerima kritik terhadap restorannya. Akhirnya Chef Arnold harus mengakui kekalahan dari Code Blue. Wow, kok kalah? Ada pertanyaan nggak? Emangnya semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan ya Miss? Nggak juga, ya mungkin dia dapat panggilan artis ini sama ini gitu kan, suruh adu mekanik atau adu mental ya kan, siapa yang menang siapa yang kalah ya kan, ya biar rame aja. Berarti Miss kalau nyelesain masalah di ring tinju gak apa-apa dong, kan beda dari yang lain. Nggak masalah, selagi kamu bisa berantem, nggak kalah, nggak malu-maluin, nggak masalah. Kalau kamu nggak bisa berantem, tiba-tiba lu ditonjok, lu diem aja ya wamsyong. Miss, nanya Miss, kalau dia di ring tinju udah selesai, tapi ternyata salah satunya masih ada dendam gitu, dia mau nyelesain di luar ring tinju, nah itu gimana tuh Miss? Nggak masalah, diperpanjang aja terus sampai 20 jam. Berarti boleh dong kalau saya ada masalah sama teman nih, terus saya ajakin berantem di ring, boleh dong Miss? Boleh banget, selagi kamu bisa berantem ya. Kalau nggak bisa berantem, jangan ngajak berantem nih, ntar malu-maluin kan kalau kalah. Oke, bab 1 udah selesai, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas viral perwira Polri pamer senjata dan KTA usai tabrak lari mobil warga. Aksi arogan oknum polisi viral, korbannya pasangan suami istri di gerbang tol Binjai. Salam dari Binjai. HS juga tidak sabar dan menabrak mobil korban hingga pertengkaran berlanjut sampai keluar gerbang pintu tol. Gila ya, kenapa sih kalian tuh kalau emang bukan punya keluarga dari anggota tuh jangan kayak gitu, jangan ngaku-ngaku. Intinya biasa aja lah jadi orang. Lu mau apa, mau nampang apa, kok arogan seperti itu. Dapatnya tuh apa kalau lu udah bersikap arogan, lu mau semua orang takut sama lu segala macam, itu nggak bagus tuh, menimbulkan musuh. Ada pertanyaan nggak? Ada Miss. Jadi harusnya itu tuh orang-orang yang arogan kayak gitu tuh karena bapaknya punya pangkat, itu baiknya dihukumnya lebih berat atau gimana Miss? Kalau menurut Miss ya, setidaknya jangan bikin malu bapak atau keluarga ya yang bersangkutan. Misalkan bapaknya emang punya jabatan, punya atau tidak, berlakulah sebagai manusia yang bisa memanusiakan manusia. Dan jangan memakai jabatan sebagai senjata kamu untuk berbuat seenaknya kepada orang-orang di luar sana. Ada lagi nggak? Miss, nanya Miss, kan kejadian ini udah sering banget berulang ya Miss, berarti kan nggak ada efek jera dari pihak yang berwajib gitu Miss. Kira-kira gimana Miss? Apakah Miss punya saran atau punya solusi? Dihukum aja, penjara aja kalau menurut Miss ya, biar dia tidak berlaku seenaknya sama masyarakat yang levelnya di bawah mereka. Kan kasihan kan, jangan semena-mena lah intinya sama manusia, karena roda itu berputar. Miss, satu lagi Miss, jadi kalau misalkan kita di jalan nih, terus ada yang arogan gara-gara ya oknum gitu Miss, yang kita harus lakukan apa sih Miss? Apa lawan aja atau gimana Miss baiknya? Tergantung permasalahan kalian tuh apa. Kalau emang kalian nggak salah ya lawan aja, mau dia oknum, mau dia pejabat, mau dia DPR, terserah, lawan. Jangan takut, oke? Meskipun kamu miskin, lawan. Oke, kita lanjut ya ke bab 3. Nah, di bab 3 ini kita akan membahas kecewa atas putusan MK. Fedi Nuril ingin siapkan anaknya lawan silsilah Jokowi.
Fedi Nuril kecewa atas keputusan MK terkait Pilpres 2024 yang tidak menemukan adanya nepotisme dalam pencalonan Gibran. Oh, siap. Halo Pak Gibran. Dia menyatakan keinginannya untuk mempersiapkan anaknya agar bisa menjadi calon presiden yang melawan silsilah Jokowi. Wow, ini apakah ada perang di sini? Ada pertanyaan nggak adik-adikku? Mes, nanya Mes. Kayaknya kan semua orang berhak jadi presiden ya Mes ya. Nggak harus keturunan presiden kan yang jadi presiden. Nggak gitu juga, tapi kalau emang kamu pinter, kamu bisa memimpin rakyat atau bisa memimpin negara ini, kenapa tidak? Meskipun kamu dari kalangan miskin, tengah-tengah, kaya raya, jika kamu pinter, gunakan kemampuan kamu gitu loh. Kamu tuh ada kesempatan gitu loh. Miss, nanya Miss. Jadi kalau misalkan bapaknya presiden, anaknya mungkin punya kans lebih besar jadi presiden. Terus yang nggak ada keturunan presiden, untuk bisa jadi presiden, bagaimana Miss? Ya nyalak aja lah, jadi wakil bupati atau DPR atau anggota dewan lah. Nggak usah tinggi-tinggi, ntar kalau jatuh juga sakit. Kecuali emang kamu bener-bener pinter dan emang kamu ada yang support dari belakang atau biayain kamu. Maju. Ada lagi gak? Emang kenapa sih Miss orang-orang mau jadi presiden? Ya siapa yang gak mau hidupnya terjamin? Aku tanya sama kamu. Siapa yang gak mau dapat keuntungan dan laba banyak? Anak cucunya nanti gak perlu kerja keras ya kan? Kita cuman perintah sana, perintah sini, perintah sana ya kan? Tapi untungnya banyak gitu loh. 7 turunan lu bakal kaya. Mohon maaf ya biar yang tersinggung ya. Ini penilaian saya aja ya, penilaian. Ya sekarang lu menjabat sebagai anggota dewan, bupati atau wali kota, kalau lu nggak dapat keuntungan, ya mana mau ya kan? Semua orang kan berebut menjadi anggota dewan atau bupati kan pasti dapat kan keuntungan. Hah? Jadi kalau jadi presiden tuh keuntungannya sampai 7 turunan gitu Miss? Ya kamu lihat aja yang sedang marak terjadi. Apa nggak 7 turunan itu kalau keterusan? Oke, muridku, sekarang kita lanjut ke bab akhir. Kita ambil kesimpulannya. Oke, menyelesaikan masalah dengan emosi hanya memperburuk keadaan. Makanya kita menyelesaikan masalah mesti pakai pikiran yang sehat. Bukan cuma dengan uang adikku sayang. Percuma kamu punya uang kalau bodoh, percuma. Ya kan? Kamu mesti bisa berpikir secara sehat dan normal. Oke, makasih udah ikutin kelas Jamis dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa klik lonceng